Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebelum kita mendengar firman kehidupan, kita berdoa. Tuhan Allah, sumber kasih, sumber kehidupan kami mengucap syukur akan kasih yang senantiasa memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami mau diterangkan, dipenuhkan di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman yang boleh kami dengar, firman yang boleh selalu menyapa kami di dalam hari-hari kami, menguatkan kami untuk kami tetap setia di dalam perbuatan yang baik. Kami berdoa di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman kehidupan bagi kita pada hari ini yaitu dari Kidung Agung 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada hari ini satu ingatan diajak kepada kita untuk menaruh atau memateraikan kembali komitmen kita di dalam Allah. Ayat ini mengingatkan kita pada satu materai pada zaman itu, tanda kepemilikan sah atau otoritas yang tidak boleh diganggu gugat. Ketika firman Tuhan meminta kita menaruh kasih seperti materai di hati dan di lengan, itu berarti kasih harus menjadi identitas batin sekaligus tindakan nyata dalam hari-hari kita, dalam perbuatan kita. Dan bagaimana di tengah-tengah keluarga juga, komitmen itu juga wajib diteguhkan. Ketika kita juga boleh diingatkan pada keluarga atau hubungan antara orang tua dan anak atau suami dan istri. Itu bukanlah kontrak sosial yang bisa dibatalkan saat tertentu atau saat ada masalah. Kita diingatkan untuk menaruh materai. Berarti ada melekat, ada komitmen untuk menjaga keutuhan, menjaga kasih di dalam relasi keluarga. Dan itu dijaga bukan hanya dalam keadaan suka, tapi juga dalam keadaan duka. Kasih bukan lagi sekedar perasaan emosional yang pasang surut, melainkan sebuah keputusan sehari-hari untuk juga mau tetap memperhadapkan kehidupan di dalam Tuhan dan hidup dengan setia. Kasih yang kuat, teguh menghadapi berbagai masalah. Itu arti juga diungkapkan cinta kuat seperti maut. Ini menggambarkan sesuatu yang absolut. Kematian tidak bisa dinegosiasikan dan pasti juga akan menghampiri setiap orang. Seperti itulah seharusnya kekuatan kasih yang dikehendaki di dalam Tuhan. Kokoh, tidak bisa ditarik ulur, tidak tergoyahkan oleh ego, dan mutlak memiliki daya tahan. Dalam kehidupan sehari-hari kita diajak untuk mengingat. Dalam kehidupan bersosial di mana terjadi ragam dinamika, kita sering menghadapi berbagai pendapat, perbedaan, ataupun kekecewaan. Firman ini mengingatkan kita untuk boleh hidup di dalam kasih dan pengampunan. Jangan biarkan amarah dan kepahitan merusak hidup. Kasih kuat seperti maut, mampu mengubur dendam dan menghidupkan kembali kedamaian. Dan kita diajak untuk mengingat juga menyala api Tuhan. Ayat ini menutup dengan kalimat bagaimana firman ini mengajak kita bahwa nyalanya adalah nyala api seperti api Tuhan. Sumber cinta sejati bukanlah dari usaha manusia yang terbatas. Nyala api bukanlah berasal dari dunia ini, melainkan sumbernya berasal dari Allah sendiri yang adalah sumber kasih di dalam nyala perbuatan kita. Dalam aplikasi keluarga kita diajak juga untuk
merenungkan mengapa banyak keluarga yang kerap kali renta atau mungkin retak di tengah-tengah kehidupan kasih di tengah-tengah keluarga. Bisa jadi mereka mengandalkan api manusiawi yang mudah padam oleh hal-hal rutinitas, kelelahan, masalah ekonomi atau finansial. Maka kita diajak kembali agar hubungan keluarga dapat tetap harmonis, kiranya kita mau melandaskan nyala api, nyala semangat dalam kehidupan kita ialah berasal dari Tuhan. Doa di tengah-tengah keluarga harus terus dinyalakan. Mintalah terus pasokan kasih, mintalah terus pengisian daya kasih yang baru dari Tuhan setiap hari, setiap pagi. Sehingga api di dalam rumah tangga, api di tengah-tengah keluarga tidak padam atau tidak dingin di tengah-tengah dunia saat ini. Hingga pada akhirnya kita diajak kembali untuk merenungkan bahwa kasih sejati tidak mengalir secara otomatis. Itu artinya juga kita perlu menjaga, perlu memperjuangkan, perlu mengusahakan dan bersumber dari Tuhan. Mari jadikan rumah kita, keluarga kita tempat di mana materai kasih Tuhan itu nyata dalam tutur kata dan perbuatan kita setiap hari. Tuhan menguatkan keluarga kita untuk setia di dalamnya. Amin, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami senantiasa dipelihara di dalam cinta kasih-Mu. Bahkan hingga saat ini kami diingatkan bahwa kami juga telah dimateraikan secara sempurna di dalam Engkau. Dan kiranya Tuhan ketika kami mengingat bahwa kami telah dimateraikan, telah hidup, telah memiliki panggilan di dalam Engkau, maka kami tidak mudah goyah, tidak kebingungan atau kehilangan arah ketika kami melihat tujuan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Tapi kembali kami boleh mengingat bahwa kami telah dimateraikan di dalam Allah, di dalam cinta kasih Allah. Sehingga nyala api, semangat, dan bagaimana usaha upaya kami di tengah-tengah kehidupan ini boleh kami sandarkan selalu di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, peliharalah pelayanan kami dan juga pekerjaan kami dan juga bagaimana relasi kami di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Sehingga keberadaan kami juga boleh tetap menjadi terang, menjadi berkat dan kesukaan. Dan kami boleh memperlihatkan Tuhan Allah yang hidup di dalam hari-hari kami. Kami berdoa dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.